Bersama kami iGrowth Indonesia. Moto kami adalah Value and Solution, dan hari ini kami membuktikan kami memberikan value untuk rekan-rekan human resource, praktisi human resource Indonesia. Dan kita juga membahas solusinya, bukan hanya kita mengupas masalah tapi juga terkait konteks yang hari ini kita akan bahas, yang tadi sejak jam 10 tadi kita bahas tentang teknologi rekrutmen di era 4.0 dan khususnya juga badai COVID hari ini, dan juga kita bahas sekaligus juga konteks organisasi mapping organisasi pada pendekatan IR solution. Saya perkenalkan kembali bagi teman-teman yang baru bergabung hari ini, saya Abi Garda, host hari ini, ditemani oleh Pak Heru Wirianto atau Kang Heru Wirianto. Beliau adalah assessment scientist yang teman-teman rekrutmen atau teman-teman HR assessment rekrutmen tidak asing lagi bagi beliau. Beliau adalah para HR yang sangat luar biasa, telah berkecimpung di dunia HR lebih dari 20 tahun. Dan tadi di sesi awal kita sudah melakukan discuss terkait bagaimana teknologi hari ini harus kita sertakan dalam konteks efektivitas rekrutmen, seleksi dan sebagainya. Begitupun hari ini juga kita ditemani oleh Om Denny Makarim, ya, founder DAI Partners, yang hari ini menemani kita untuk bahas tentang bagaimana sih organisasi mapping organisasi terkait pendekatan IR solution. Dan tadi juga telah kita bahas beberapa pendekatan-pendekatan pada sisi normatif, ya, hukum kerjaan. Dan pada sesi kedua ini kita akan masuk lebih mengkerucut lagi kepada konteks-konteks yang tadi kita sudah bahas terkait teknologi rekrutmen pada bidang recruitment and selection. Begitupun nanti pada konteks IR pada hal atau terkait mapping organisasi. Baik, saya lanjut lagi ke Kang Heru. Di sesi 1 tadi Kang Heru kita sudah bahas teknologi rekrutmen yang kita sebut CAT, Computer Adaptive Test. Tadi telah dijelaskan beda dengan ASIS test. Nah, kalau ASIS mungkin masih sedikit manual walaupun menggunakan perangkatnya teknologi, tapi kalau adaptif lebih kepada semua proses hampir tidak menyertakan tangan-tangan manusia untuk melakukan scoring dan sebagainya. Mungkin begitu betul ya. Nah, saya ingin dalami ini terkait pada kemungkinan apakah dunia usaha hari ini atau perusahaan-perusahaan pada umumnya kelas menengah lah ya, atau kelas menengah, kalau kelas atas mungkin duitnya banyak gitu. Nah, kelas menengah apakah mungkin menghadirkan proses ini agar dia juga pada konteks perusahaan-perusahaan kelas menengah ini bisa menghadirkan teknologi ini agar tadi kembali kepada menjawab tantangan teknologi hari ini 4.0 dan sebagainya, agar menghasilkan aktivitas orang-orang yang bisa dihadirkan pada placement yang tepat. Itu pertanyaannya. Dilanjut. Baik, makasih Bi. Jadi tadi saya menyitir yang dibicarakan oleh Pak Denny tadi soal creativity. Jadi sebagaimana kita tahu, manusia Indonesia itu unik. Dikasih daya adaptability yang sangat tinggi, meskipun kadang-kadang kebablasan gitu ya adaptability-nya. Jadi yang tadinya kreatif dalam tanda positif menjadi keluarlah ada yang namanya kreatif kriminal dan lain sebagainya. Dalam soal tes itu menarik kalau misalnya begini, tes online itu sebetulnya dengan basis Google Doc, Google Form di tangan orang kreatif udah bisa jadi tes online. Justru yang menarik adalah bagaimana kita menyusun konten dari tes itu. Nah, kalau itu kita bicara keahlian yang lain, itu kita bicara psikometri, kita bicara psikologi yang lain. Tapi bagaimana seorang HR itu dengan bermodalkan Google Form, Google Doc, dia bisa membuat tes online yang langsung reportnya saat itu bisa dibaca oleh siapa? Oleh users. Jadi tidak perlu lagi scoring, ya. Toh kita dididik di jadi psikolog bukan jadi master of scoring gitu kan. Kita maunya jadi psikolog, itu jadi interpreter atau jadi intervention.
Jadi tadi dengan Google Form dan Google Form itu banyak. Kemudian banyak platform kalau kita kreatif di IT yang menawarkan solusi untuk membuat tes secara open source, ya. Bahkan yang adaptif sekalipun, gitu ya. Ada beberapa, misalnya kalau teman-teman googling itu ada Concerto sekarang versi udah ke 5.10. Itu platform tes yang teman-teman bisa pakai untuk membuat tes online. Jadi tes online itu suatu saat itu menjadi mudah gitu. Jadi asal punya soal, masukin dalam bentuk CSV atau Excel gitu. Kemudian rules-nya dapat, rules itu adalah scoring. Kemudian interpretasinya kalau nilainya segini maka akan seperti ini. Itu akan jadi psikogram. Itu dengan cepat. Nah, kreatif yang dituntut yang kedua adalah gamification. Misalnya. Gamification sekarang ada beberapa perusahaan, mungkin perusahaannya startup gitu. Dia menjaring sales itu dengan menggunakan Kahoot. Kahoot sebuah platform belajar yang menyenangkan, di mana orang berlomba-lomba di situ menjawab suatu pertanyaan dengan kayak quiz dan nanti dapat hadiah. Tanpa disadari itu sebetulnya tes. Ya, itu assessment. Dari situ kita bisa dapat ranking, kita bisa dapat yang menarik adalah beberapa teman sudah mulai selain dia benar, tetapi reaction time-nya dia ukur. Jadi ada yang sudah memilih B tapi nanti dikoreksi jadi C, terus jawabnya benar tapi 1 menit gitu, dibanding jawabnya benar 2 menit, itu kan beda. Nah, gitu ya, di reaction time. Jadi Kahoot juga free, dia punya Yahoo ya, dia free. Jadi platform itu gratis, tapi kontennya itu kreatif. Gitu. Bagaimana saya sama teman-teman misalnya, bagaimana membuat satu gamification tentang bagaimana antisipasi, apakah orang ini bisa mengantisipasi sebuah kejadian. Saya bikin game, ada sapi itu harus dikasih makan. Harga makanannya ada, dan suatu saat sapi ini akan dijual. Kalau makannya terlalu over, sapi ini akan mati. Tapi kalau dikasih sedikit, juga akan kurus. Ketika dijual jadi murah gitu. Nah, bagaimana si orang ini bisa memanfaatkan data, mengoptimasi dengan klik tertentu, sehingga ketika dijual harga sapi ini pada nilai yang optimum. Misalnya orang-orang yang sangat hati-hati, maka dia akan main dikasih makan sedikit aja gitu, supaya nggak mati kan. Gitu. Ya, begitu jualnya ya di bawah harga pasar. Tapi ada juga yang berani gambling, kadang-kadang naik, kadang-kadang rendah gitu ya. Ada juga yang main hantem kromo aja, mainnya udah yang penting dikasih makan gemuk gitu ya, 3 hari mati gitu. Gitu ya. Itu dari pola itu kita sebetulnya sudah bisa membuat secara kreatif sebuah games gitu ya, di mana itu tadi yang dituntut creativity. Ya. Jadi nggak bisa seorang recruiter itu mengandalkan teknologi-teknologi yang sudah ada sekarang. Ya, termasuk interviewnya pun tadi Pak Denny mengatakan ada chemistry gitu ya. Kalau dulu kalau ketemu chemistry, padahal ketika ketemunya yang badannya bau, pengennya cepat-cepat selesai gitu kan. Itu chemistry yang sesungguhnya, karena badan bau itu chemistry sebetulnya kan. Itu pasti karbonnya terlalu banyak dibanding O2-nya gitu. Nah, maksud saya dengan teman-teman menciptakan interview online itu dengan basisnya open source, Jitsi misalnya. Bagaimana seorang diwawancara itu di-convert setiap pembicaraan itu menjadi teks. Teks nanti diolah pakai natural language process sama latent distress analysis, maka akan keluar topik-topik apa saja yang menarik yang dia bicarakan. Itu udah bukan orang lagi yang memilih topiknya, adalah mesin.
Sehingga dari situ kita bisa bilang orang ini kebanyakan ngomong apa gitu. Ya, dari situ teks analisisnya sudah bisa apa? Bisa bicara banyak. Ya, jadi artinya memang kita ya dituntut adaptasi baru. Nggak bisa gitu kita masih pakai sesuatu yang lama. Paper gitu ya. Ya misalnya pakai interviewnya tidak berstruktur, bahkan kalau ada kandidat suruh nunggu lama itu berarti ujian mental gitu ya, itu udah lama gitu. Kasih sama orang milenial ditinggalin bener ya kayak gitu ya. Nah itu nggak bisa gitu. Saya juga banyak tidak sekali dua kali tidak dapat kandidat yang bagus. Ketika dikasih Pauli saya ogah ngerjain 1 jam jumlahin angka, itu nggak ada kerjaan gitu. Saya mending ngelamar ke yang lain gitu ya. Nah, gimana sekarang dengan esensi yang tetap yang sama dengan Pauli misalnya, tetapi waktunya hanya 15 menit atau 20 menit, pasti kita bisa gitu. Tapi dengan kreativitas kita ya harus dituntut gitu ya, untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, keberanian untuk keluar dari comfort zone, menggunakan pemikiran out the box thinking. Out the box thinking itu bukan otaknya di luar karena kejauhan akhirnya nggak bisa mikir gitu ya. Out the box thinking itu like an Steve Jobs dengan quotes-nya think differently gitu. Ya. Jadi cara pikir yang beda. Jadi kalau ada mainstream ya kita bicara sedikit anti mainstream gitu. Ya. Pertama kita pasti menjadi orang yang aneh. Gitu ya. Saya sering disebut orang yang aneh dari suatu komunitas, tapi saya selalu bilang bahwasanya suatu saat yang saya yakini benar pasti terjadi, gitu ya. Jadi buat saya pede-pede aja gitu, selama itu di dalam koridor yang saya kontrol banget. Gitu. Jadi betul Pak Denny, be creatively, kemudian kita harus berani meninggalkan comfort zone dan harus berani move on dari teknologi yang lama. Kemudian meskipun ternyata move on itu perlu hidayah juga nggak mungkin. Kalau nggak ada hidayahnya nggak mungkin ya, nggak mungkin move on gitu ya. Nah itu jadi senantiasa kita harus berdoa untuk mendapatkan hidayah itu. Ya, jadi mungkin intinya itu. Jadi teknologi kita manfaatkan dengan semini mungkin. Contohnya gini deh, orang ribut-ribut gimana sih mau cari reputasi seseorang seperti apa? Wah sampai teknologi yang sangat canggih dan lain sebagainya. Kenapa sih nggak ditanyain orang terdekatnya? Kenapa nggak dicek sosial medianya? Itu kan easy gitu. Kalau bicara susah dapetin datanya itu usahanya gitu ya. Tapi itu kan lebih powerful ketimbang kita misalnya percaya dengan orang suruh ngisi lembar kertas, dia jawab sendiri gitu. Terus kemudian kita menyaksikan sendiri, ini dia jujur nggak ya lagi jawab. Nah itu kan kacau. Itu kan kacau jadinya ya. Mungkin itu Bi. Baik, sedikit lebih mengkerucut lagi bicara pembuatan CAT tadi ya. Pastinya kan ada beberapa knowledge background ya, cetakan di situ. Nah, sedangkan hari ini PR kita kan juga ya tadi singgung ya, caranya ukuran penilaian, fokus pada scoring pada kontes alat tes dengan kesannya ada satu alat tes yang dipaksakan. Kalau bicara iklan tuh bahasa iklannya apapun makannya ya minumnya teh botol anu gitu ya. Saya nggak sebut nih karena bukan sponsor gitu ya. Ya kan itu bahasa iklannya. Begitupun ada juga alat tes apapun jabatannya, alat tesnya harus itu. Nah, itu yang menjadi permasalahan problem selama ini yang tadi terkait kita belum berani move on untuk menggunakan jangankan teknologi gitu ya, memakai nengok alat tes lain aja enggak. Nah, apa komentar Pak Heru terkait konteks ini ke arah
tadi ya, pertama terkait teknologi ini harus juga disertakan dengan knowledge apa untuk buatannya, desainnya, plus sikap kita dalam konteks tadi itu. Yang nggak berani move on dengan cuma pada posisi ya udah apapun jabatannya, alat tesnya itu gitu ya. Ya. Nah,